Ini memang benar-benar luas dan benar-benar memanjakan mata. Seperti teman-teman lihat saat ini, di depan sana adalah kawasan dari kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Bila-bila Garuda seperti yang teman-teman lihat. Dan kita coba cek, dikasih nomor semua nih villa-villanya. Hutan hujan tropis Nusantara. Kita coba masuk lagi teman-teman di sini. Di miniatur hutan, pemandangannya benar-benar teman. Ini jadi tidak kalah juga untuk kawasan inti ini. Dia punya kawasan yang bisa kita jadikan untuk. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Sefni Alat Berat. Oke teman-teman, hari ini kita kembali bertemu untuk meliput seputar informasi ibu kota Nusantara yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, lebih tepatnya di Kecamatan Sepaku. Jadi hari ini kita melakukan perjalanan menuju ke Villa Presiden Jokowi dan para menteri, atau lebih tepatnya yang biasa disebut dengan glamping yang ada di IKN. Dan untuk perjalanan ini kita melewatin sisi timur dari akses jalan masuk dari Jalan Negara ya. Dan kondisi jalanan ini merupakan bagian dari kawasan ibu kota Nusantara. Sebagaimana kita lihat juga, jalan-jalan ini juga sudah dipadatin dengan material-material persiapan pengaspalan juga. Dan kita saat ini melewatin jalan atau akses dari belakang istana. Jadi nanti akses ini kita menuju ke kawasan belakang kantor presiden teman-teman. Nah, ini salah satu proyek yang saat ini sedang berjalan, dan salah satu proyek juga yang dikebut, dimana ini merupakan jalan dari area belakang kawasan kantor presiden dan istana negara. Untuk kawasan ini sendiri merupakan masih bagian dari kawasan hutan tanaman industri, di mana di sisi kiri dan kanan jalan seperti yang teman-teman lihat itu merupakan pohon-pohon industri yang ditanam dan nanti akan dipanen pada saatnya nanti. Dan informasi tambahan juga buat kita semua bahwa saat ini proses instalasi air dari waduk atau bendungan Sepaku Semoi sudah dikerjakan dan direncanakan rampung sebelum 17 Agustus 2024 upacara bendera dilaksanakan di IKN. Seperti teman-teman lihat, ini aksesnya juga di sisi kiri dan kanan adalah trotoar. Dan memang sebagian titik ruas jalan seperti yang saat ini kita lewatin, pekerjaannya masih di tahap penimbunan pondasi badan jalan. Tetapi ini semua sudah diprediksi akan rampung di bulan Juni ini paling lambat. Dan progres ini sendiri sudah hampir rampung semua. Yang belum dikerjakan saat ini sudah hampir, atau lebih tepatnya hanya sekitar 2-3 km untuk jalan yang saat ini kita lewatin. Jadi ini jalan dari belakang Istana Negara atau kawasan di belakang kantor presiden. Dan kami juga bisa menikmati pemandangan yang ada di sini ya. Jadi nanti ketika kita nyampe di atas paling puncak, kita bisa menikmati pemandangan yang luar biasa, karena dari sini kita bisa melihat akses ke semua kawasan inti pusat pemerintahan. Oke guys, kita sudah nyampe, dan ini dia kawasan glamping presiden dan para menteri. Jadi seperti ini suasana, posisinya benar-benar di atas bukit, dan para pejabat sepertinya setiap kali ke sini dia berdiri di sini ya teman-teman. Nah, dari sini
untuk sudut pandangnya memang benar-benar luas dan benar-benar memanjakan mata. Seperti teman-teman lihat saat ini, di depan sana adalah kawasan dari kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Nah, ini yang kita sorot saat ini merupakan mes dari Pas Pampres ya. Ini merupakan mes dari Pas Pampres kalau kita lihat saat ini. Nah, dari mes Pas Pampres tidak jauh juga kita lihat ini kantor presiden tampak belakang. Bila-bila Garuda seperti yang teman-teman lihat sudah pemasangannya sampai di tahap sayap samping kiri dan kanan. Dan untuk gedung sendiri yang paling dekat saat ini adalah gedung dari Kementerian Sekretaris Negara. Jadi ini pemandangan kalau kita melihat dari kawasan Puncak Glamping. Oke, kita bergeser ke area glamping. Kita mulai turun tangga ini teman-teman. Konsep dari tangga ini semua terpasang dari batu alam dan suasananya itu benar-benar menyatu dengan kondisi alam yang ada di sekitar ini. Dan kita coba terus turun sampai di depan. Di bawah itu tempat menyalakan api unggun. Jadi setiap pejabat, presiden dan para menteri dan pejabat-pejabat dari Jakarta itu kalau berkunjung ke sini dan nginap di sini, malamnya buat api unggunnya di sini. Makanya kita lihat kayu-kayu bakarnya masih ada di. Jadi malam api unggunnya di sini. Di dalam tempat ini untuk dinyalakan api unggun setiap malam. Nah, kita coba bergeser dulu lagi ke villa-villa yang ada di sini. Cukup banyak villanya yang dibangun di sini. Kita coba mendekat ke barisan villa yang ada di depan. Dan kita coba cek, dikasih nomor semua nih villa-villanya. Ini nomor 11. Kita mulai start dari nomor 11, kemudian 10, 9, 8 dan seterusnya paling ujung nomor 7. Oh, masih ada lagi di sana nomor 6. Nomor 6 paling ujung. Konsep villa ini sih benar-benar minimalis dan dinding-dinding semua dari kayu. Untuk ruangannya itu setiap ruangan dikasih AC kalau kita lihat. Kita sudah sampai di villa nomor 12. Jadi setiap villa yang dibangun itu model dan konsepnya sama. Kita coba berhitung, ini sudah villa yang ke-15. Dan untuk anak tangganya itu dari jalan masuk sampai ke akses-akses yang masuk ke villa itu sama semua. Ada 18 villa yang ada di
di tadi yang kita lewatin. Nah, ini villa yang nomor-nomor dari awal, dari nomor 1, 2, 3 itu paling atas posisinya. Kita coba mendekat ke salah satu bangunan yang ada di sini. Ini sepertinya ada meja makan, ada kursi-kursi. Ini tempat makan ini. Ini semacam kantin. Jadi kalau para pejabat ke sini makan malamnya di sini. Oke, kita bergeser ke sebelahnya lagi. Di sini namanya Miniatur Hutan Hujan Tropis Nusantara. Kita coba masuk lagi teman-teman di sini. Ini juga sama konsepnya, itu bangunannya itu dari jalan masuk semua menggunakan kayu ulin. Dan teman-teman tahu sendiri, kayu ulin itu khasnya atau kayu yang paling terkenal di Pulau Kalimantan. Kayu yang bisa bertahan ratusan tahun kalau dipakai untuk membangun rumah atau bahkan dermaga dan pelabuhan-pelabuhan di Pulau Kalimantan rata-rata menggunakan kayu ulin. Wow teman-teman, ini tulisan Nusantara di Miniatur Hutan Tropis. Itu bagus sekali konsepnya. Jadi di sampingnya ini, di area ini ada contoh-contoh tanaman yang ada di sini. Jadi miniaturnya di sini. Displaynya istilahnya itu, displaynya hutan ini ada di sini. Kita bisa ngelihat berbagai macam jenis tanaman yang atau pohon yang ada di Pulau Kalimantan. Bersih sekali teman-teman di sini. Tidak ada sampah plastik. Ya mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dengan kondisi yang seperti ini. Jangan sampai kalau ada pengunjung atau orang-orang yang mau ke sini, ya jangan sampai membuang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Lebih bagus lagi kalau datang tidak membawa plastik atau apa, tapi bawa barang-barang yang bisa digunakan kembali seperti botol air minum atau apapun. Jangan pakai botol kemasan yang habis pakai buang. Jadi kita lestarikan lingkungan kawasan hutan yang ada di IKN ini supaya terjaga dari pencemaran sampah-sampah plastik. Nah ini teman-teman contoh pohon-pohon yang ada di Kalimantan ya, terutama di kawasan IKN. Nah coba kita ngeliat contohnya ini bangkirai. Ini jenis bangkirai ditanam oleh Pak Kapolri. Kemudian yang ini lagi damar pilau. Ini ditanam oleh Panglima TNI Pak Agus Subianto pada tanggal 20 Desember 2023, baru aja berarti. Oke guys, kita bergeser ke hutan tanaman industri kawasan yang ada di samping kawasan IKN seperti ini teman-teman. Ini asri banget dan pemandangannya itu indah banget teman-teman. Kiri dan kanan itu ini tanaman atau pohon-pohon yang ditanam. Jadi pohon ini nanti beberapa tahun kemudian dipanen kembali. Pemandangannya benar-benar enak, di memanjakan mata benar di sini. Ini jalur mobil-mobil besar ya, atau lebih tepatnya itu logging muatan kayu itu pasti lewatnya di sini. Jadi kita kalau melewatin area ini harus hati-hati. Di setiap tikungan pastikan membunyikan klakson. Karena ini area kawasan hutan tanaman industri yang ada di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan. Tampak udaranya seperti ini teman-teman. Ini benar-benar sejuk dilihat. Ini semacam Pulau Sumba yang ada di Kalimantan. Jadi tidak kalah juga untuk kawasan inti ini, dia punya kawasan yang bisa kita jadikan untuk refreshing, memanjakan mata sekali. Ini salah satu petualangan untuk wisata alam
tetapi tidak semua boleh masuk di sini teman-teman. Oke teman-teman, untuk liputan seputar kawasan Ibu Kota Nusantara pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam sukses untuk pembangunan IKN.